Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, pada video kali ini kita akan membahas tentang spermatofita atau tumbuhan berbiji. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik dari spermatofita. Karakteristik spermatofita yang pertama adalah memiliki struktur penghasil biji berupa strobilus atau bunga. Strobilus ini merupakan alat reproduksi yang dimiliki oleh gimnosperme, sedangkan bunga adalah alat reproduksi yang dimiliki oleh angiosperme. Gimnosperme dan angiosperme dua-duanya adalah kelompok dari spermatofita. Ini adalah struktur dari strobilus, sedangkan ini adalah struktur dari bunga. Baik strobilus maupun bunga, keduanya adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan biji pada spermatofita. Karakteristik yang kedua dari spermatofita adalah menghasilkan biji. Biji ini digunakan sebagai alat reproduksi secara generatif. Kemudian klasifikasi dari spermatofita adalah gimnosperme atau tumbuhan biji terbuka dan angiosperme atau tumbuhan biji tertutup. Pada video kali ini kita akan fokus untuk mendiskusikan gimnosperme atau tumbuhan biji terbuka. Pertama kita akan membahas terlebih dahulu karakteristik dari gimnosperme. Yang pertama adalah perawakan umumnya berupa perdu atau pohon. Yang kedua, batang dan akar dari gimnosperme berkambium sehingga bisa mengalami pertumbuhan membesar. Yang ketiga, bentuk perakaran gimnosperme adalah akar tunggang. Yang keempat, daun sempit, tebal dan kaku. Yang kelima, tulang daun tidak beraneka ragam. Yang keenam, gimnosperme tidak mempunyai bunga sejati tetapi mempunyai strobilus sebagai alat reproduksi. Nomor 7, alat reproduksi berupa strobilus atau runjung. Yang kedelapan, alat reproduksi jantan dan betina terpisah. Yang kesembilan, gimnosperme ini mengalami single fertilization atau pembuahan tunggal. Dan yang ke-10, bakal biji gimnosperme tidak dilindungi oleh daun buah sehingga tampak dari luar. Oleh sebab itu, gimnosperme ini disebut dengan tumbuhan biji terbuka. Ini adalah contoh dari gimnosperme, yaitu Cycas rumpi atau pakis haji. Sekarang kita akan membahas klasifikasi gimnosperme. Yang pertama adalah kelompok Cycadinae. Karakteristik Cycadinae yang pertama adalah batang tidak bercabang. Yang kedua adalah daun majemuk tersusun sebagai tajuk di puncak pohon. Yang ketiga adalah kelompok Cycadinae ini termasuk tumbuhan berumah dua. Artinya strobilus jantan dan strobilus betina terletak pada tumbuhan yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah ukuran strobilus Cycadinae ini adalah yang paling besar di antara yang lain. Contoh anggota Cycadinae misalnya adalah Cycas rumpi atau pakis haji, Cycas revoluta, kemudian Zamia furfuracea. Berikut ini adalah morfologi dari strobilus Cycas rumpi. Ini adalah strobilus jantan. Kemudian ini adalah strobilus betina. Tampak di sini pada strobilus betina terdapat ovul atau bakal biji yang tampak dari luar.
Klasifikasi Gymnospermae yang kedua adalah ginkgo ini. Karakteristik ginkgo ini yang pertama adalah batang tidak bercabang. Yang kedua, ginkgo ini termasuk jenis tumbuhan asli dari daratan Cina. Kemudian yang ketiga adalah tinggi pohon bisa mencapai 30 meter. Yang keempat, daun berbentuk seperti kipas. Yang kelima, daun mudah gugur. Yang keenam, kelompok ginkgo ini termasuk tumbuhan berumah dua. Yang ketujuh, kelompok ginkgo ini hanya ada satu spesies, yaitu ginkgo biloba. Berikut ini adalah morfologi dari ginkgo biloba. Klasifikasi Gymnospermae yang ketiga adalah Coniferinae. Karakteristik Coniferinae yang pertama adalah strobilus berbentuk kerucut. Kemudian yang kedua adalah bersifat evergreen, artinya kelompok tumbuhan yang selalu hijau sepanjang tahun. Yang ketiga, Coniferinae termasuk tumbuhan berumah satu. Contoh anggota dari Coniferinae ini adalah Pinus merkusi. Berikut ini adalah morfologi dari Pinus merkusi. Ini adalah daun Pinus merkusi yang berbentuk seperti jarum. Kemudian ini adalah Strobilus betina. Dan ini adalah Strobilus jantan. Klasifikasi Gymnospermae yang keempat adalah Genetinae. Karakteristik Genetinae yang pertama adalah perawakan berupa perdu, liana atau tumbuhan pemanjat, dan pohon. Yang kedua adalah daun berbentuk oval atau lonjong. Yang ketiga, duduk daun berhadapan. Yang keempat, bentuk urat daun menyirip. Kemudian yang kelima, pada silim terdapat trakea. Yang keenam, floem tidak mempunyai sel pengiring. Kemudian yang ketujuh, contoh dari anggota Genetinae ini adalah Gnetum gnemon atau melinjo. Berikut ini adalah morfologi Gnetum gnemon. Ini adalah Strobilus jantan dan betina. Kemudian ini adalah morfologi dari daun Gnetum gnemon. Demikian pembahasan tentang Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.